Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat datang kembali di mata kuliah Interaksi Manusia dan Komputer. Masih bersama saya. Kali ini saya akan membahas secara spesifik tentang role UX designer dalam tim Agile. Mengapa saya memberikan penjelasan mengenai role UX designer dalam tim Agile saja, tidak di sistem development life cycle yang lainnya? Karena Agile Principle atau Agile Development Process merupakan sistem development life cycle yang umum digunakan saat ini. Tidak mudah menjadi seorang web designer dalam tim Agile. Kenapa? Ya, karena Agile itu sendiri diperuntukkan bagi software developers. Oleh karena itu, seringkali orang memiliki ekspektasi yang berbeda-beda terhadap user experience design. Nah, ada baiknya kalian memahami tantangan-tantangan apa sajakah yang kiranya dapat muncul di tengah-tengah kalian saat kalian terjun di bidang UX design ini. Tantangan ini biasanya seputar pemahaman orang-orang yang minim mengenai UX itu sendiri. Berikut contoh-contoh tantangan yang seringkali terjadi. Yang pertama, user experience design sering diartikan sebagai ilmu yang membahas mengenai estetika desain, melainkan menyelesaikan permasalahan dalam suatu perangkat lunak. Oke, sebenarnya apa sih arti user experience itu sendiri? Kita lihat dan kita coba bandingkan gambar berikut ini ya. Sekarang bisa kita lihat ada dua botol saus tomat yang memiliki interface yang berbeda secara estetis botol. Saus A terlihat lebih cantik dan lebih elegan dibandingkan botol saus B. Akan tetapi secara user experience design, mana sih yang lebih baik? Nah, desain B lebih baik karena mudah digunakan, terutama apabila saus tomatnya tinggal sedikit. Betul begitu? Masuk akal kan? Nah, inilah yang disebut sebagai user experience. Bagaimana Anda mendesain service atau produk yang memudahkan pengguna untuk mencapai tujuannya. Itulah yang dinamakan user experience. Banyak orang yang salah mengartikan wilayah sebagai desain grafis atau keindahan visual. Pandangan inilah yang harus kalian bantu rubah. Tantangan kedua, orang cenderung jatuh cinta dengan solusi, melainkan memecahkan suatu permasalahan. Apa sih maksudnya? Seringkali orang menyimpulkan sebuah solusi terlalu cepat tanpa memahami betul inti permasalahannya. Bayangkan apabila ada stakeholder datang kepada kalian dengan sebuah solusi desain bentuk botol A yang menurut asumsi mereka terbaik berdasarkan apa yang mereka lihat di pasaran. Kemudian tidak ada waktu untuk riset dan testing dari poin sebelumnya. Sudah tahu betul apa yang dibutuhkan pasar, tapi tidak ada data yang mendukung asumsinya. Di sini kita bisa menganjurkan
kepada stakeholder untuk melakukan user testing untuk menguji asumsi tersebut dengan prototype atau memperhatikan behavior customer saat menggunakan saus tomat. Dan ternyata ditemukan kasus saat saus tomat akan habis, desain botol ini pun akan menjadi penting. Berikan pengertian kepada stakeholder apabila masalah ini ditemukan belakangan. Biaya perbaikannya nanti akan sangat mahal. Katakanlah seperti itu kepada stakeholder. Oke, itu tadi adalah tantangan-tantangan yang dimiliki oleh seorang UX designer. Berikutnya kita akan membahas mengenai keterampilan seorang UX designer. Keterampilan apa sajakah yang sebenarnya dibutuhkan seorang desainer atau UX designer? Untuk mengatasi tantangan-tantangan yang sudah saya jelaskan sebelumnya, sebagai desainer kita perlu memperkenalkan dan mengedukasikan tim dan orang-orang di organisasi kita mengenai user experience. Karena hal ini adalah hal baru bagi mereka. Tidak heran jika mereka tidak paham bagaimana cara mengintegrasikan user experience ke dalam proses mereka. Orang-orang user experience yang berhasil dalam lingkungan agile menunjukkan kualitas kepemimpinan. Nah, inilah kualitas dan keterampilan yang kalian butuhkan. Yang pertama adalah proaktivitas. User experience designer yang berkecimpung di agile mendorong tim kembali ke gambaran yang lebih besar dan konteks bagaimana manusia menggunakan produk dan service yang akan di-develop. Yang kedua adalah keterampilan komunikatif. Kalian akan menyediakan waktu menjelaskan proses dan prinsip-prinsip user experience. Dan mengapa dengan pengertian ini kita dapat menghasilkan produk yang lebih baik. Kemudian ada keterampilan data driven. Kalian berjuang untuk mendapatkan waktu melakukan riset dan memastikan bahwa kita mendesain sesuatu dengan benar sesuai dengan yang dibutuhkan oleh users. Kemudian ada empathy, keterampilan empathy. Empathy artinya kemampuan kita untuk menempatkan diri pada situasi yang dihadapi orang lain. Kalian membawa rekan kerja kalian untuk berpartisipasi dalam usability test, untuk berempati dan mengamati para users berinteraksi dan juga berjuang menggunakan produk kalian. Yang terakhir adalah advokasi. Dengan keterampilan ini, kalian membuktikan asumsi tentang perilaku jujur yang bisa menjadi bencana jika kita salah berasumsi. Nah, demikian itulah keterampilan dan kualitas yang bisa kalian butuhkan untuk menyikapi tantangan-tantangan dalam tim agile sebagai user experience designer. Berikutnya, kita akan membahas mengenai user-centric design atau yang biasa disingkat dengan UCD. Oke, untuk video kali ini saya rasa cukup. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.